berjumpa kembali. Kali ini kita bertemu via YouTube. Saya berharap semoga pembelajaran kali ini kita bisa belajar dengan serius. Teman-teman juga yang di rumah jangan baring-baring atau sambil tiduran, tapi duduk untuk memperhatikan apa materi yang akan saya jelaskan. Nah, untuk kelas 8 ini kita masuk di dalam materi gereja sebagai paguyuban orang beriman, bab 6 ya. Tapi kita langsung lanjut bagian B, ciri gereja sebagai paguyuban, karena yang bagian A-nya kemarin kita di kelas sudah pernah membahas, jadi kita langsung lanjut B. Oke, saya harap teman-teman memperhatikan dengan serius karena juga buat kalian juga. Oke. Sebelum memasuki lebih lanjut, saya minta kalian untuk berdoa aku percaya dalam hati masing-masing dengan serius ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya. Nah, setelah berdoa itu kita udah syahadat. Dalam doa syahadat kita mengenal dan mengamini ciri gereja, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Tentunya kalian sudah tidak asingkan dengan perkataan gereja yang 1, yang kudus, yang Katolik, dan Apostolik. Nah, apa pengertian dari keempat ciri gereja ini? Nah, gereja 1 adalah gereja yang tampak sebagai perwujudan kehendak tunggal Yesus Kristus dalam Roh Kudus tetap hadir kini di tengah manusia untuk menyelamatkan. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa gereja 1 itu karena 3 alasan. Nah, alasan pertama, gereja menurut asalnya. Mari kita berpikir dari mana asal gereja. Asal gereja yaitu adalah Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Allah dalam 3 pribadi, yaitu 3 pribadi Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, alasan kedua, gereja menurut pendirinya. Siapa pendiri gereja? Ya, yaitu Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di kayu salib. Oke, teman-teman. Oke, kemudian alasan ketiga, gereja menurut jiwanya. Jiwa gereja. Siapa jiwa gereja? Siapa yang menjiwai? Yang menjiwai gereja adalah Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman. Oke. Kemudian tadi kan gereja 1. Itu adalah yang kudus. Gereja yang kudus berarti gereja menjadikan perwujudan kehendak Allah yang Maha Kudus untuk bersatu dengan manusia dan persatukan manusia dengan kekudusannya. Kudusannya itu yaitu kudusan Tuhan ya. Gereja kudus itu bersumber dari gereja kudus. Kenapa dibilang di gereja kudus? Karena dia bersumber dari yang kudus. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Gereja menerima kekudusannya Kristus dan atas doa-doanya. Nah, kita juga dapat melihat dalam Yohanes 17 ayat 11 ya. Kemudian gereja kudus itu karena tujuan kemana ia diarahkan adalah menuju kekudusan, yaitu bahwa gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Oke. Gereja kudus itu karena jiwa dari gereja itu sendiri adalah kudus, yaitu bahwa jiwa dari gereja itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Gereja itu kudus juga karena unsur-unsur ilahi yang otentik di dalamnya adalah kudus, seperti ajaran dan sakramen-sakramennya. Ya, tentunya kalian sudah mengetahui sakramen-sakramen dan ajaran-ajarannya. Kemudian gereja itu kudus sebab anggotanya adalah kudus, karena ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan dan diserahkan kepada Kristus serta dipersatukan dalam iman, harapan, dan cinta kasih yang kudus. Semua anggota diarahkan menuju kekudusan. Oke, anggotanya siapa? Kita semua yang sudah dibaptis. Oke. Kemudian tadi udah gereja 1, gereja yang kudus, sekarang yang Katolik. Gereja Katolik berarti gereja diperuntukkan bagi semua orang dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Seperti kita ketahui, Katolik sendiri berarti umum atau universal, meresapi segala-galanya.
Gereja bersifat Katolik karena terbuka bagi dunia, terbuka bagi siapa saja, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan budaya tertentu, waktu dan golongan masyarakat. Oke, kekatolikan gereja antara lain tampak dalam yang pertama, rahmat dan keselamatan ditawarkan. Kemudian yang kedua, iman dan ajaran gereja yang bersifat umum dapat diterima dan dihayati siapapun. Gereja yang terbuka tampak dalam kemauan dalam menampung dan menunjukkan sikap terhadap segenap kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa. Tidak hanya menampung dan menerima saja, melainkan juga menjiwai seluruh dunia. Oke. Gereja yang apostolik. Ini tadi yang keempat nih, gereja yang apostolik berarti bahwa gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar rasul dengan Kristus sebagai batu penjuru sudah ada sejak gereja zaman perdana. Nah, gereja perdana itu kita udah bahas di materi sebelumnya, teman-teman boleh melihat lagi. Nah, sekarang sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik akan tetap berjalan seterusnya bila semua komponen dalam gereja turut mengusahakan agar semuanya senantiasa diwujudkan dalam wujud nyata. Nah, berbagai usaha yang kita bisa wujud nyatakan yaitu yang pertama, mewujudkan kesatuan gereja kita dapat lakukan dengan memperkuat persatuan ke dalam. Misalnya aktif dalam kehidupan gereja, setia dan taat pada persekutuan umat, kemudian juga dapat dilakukan dengan menggalang persatuan antar gereja. Nah, misalnya dengan bersifat jujur, terbuka satu dengan yang lain, lalu melibatkan kesamaan dan perbedaan, mengadakan berbagai kegiatan sosial maupun peribadatan bersama. Nah, misalnya bisa saja dengan saya gereja paroki nih dengan gereja Loktuan, kemudian dengan gereja Kanaan, terus gereja Peti Badak, dan ada satu lagi gereja itu saya lupa. Nah, kemudian untuk mewujudkan kekudusan harus bagaimana? Dilakukan dengan saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah, memperkenalkan anggota-anggota gereja yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan, merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran Yesus Kristus yang merupakan pedoman arah dan hidup kita. Ya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kekatolikan gereja dapat dilakukan dengan sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, agama bangsa maupun kerjasama dengan pihak yang berkehendak lain. Maksud saya bekerja sama dengan pihak-pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai luhur di dunia ini, berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu kehidupan di dunia baik untuk seluruh umat manusia. Oke, materi tadi cukup singkat, saya harap kalian mengingatnya. Jadi teman-teman tetap belajar sambil bisa mendengar ulang-ulang apa yang saya jelaskan ini. Saya harap semuanya tetap di rumah aja, tetap sehat selalu. Salam untuk keluarga kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa satu lagi, kita tetap harus berdoa kepada Tuhan agar virus ini cepat hilang dari peradaban, dari dunia lah, biar kita bisa kembali bertemu tatap muka, belajar bersama, bermain dengan teman-teman, beribadah di gereja, oke, dan bisa berjalan dengan keluarga. Oke, saya akhiri, terima kasih. Kita tutup dengan doa di rumah masing-masing, oke.